Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham yang berpotensi rebound lagi dengan adanya katalis positif. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada isu terkait dengan pemangkasan produksi nikel dari pemerintah Indonesia pada tahun 2025. Tentu saja hal ini bisa saja dilakukan untuk kembali menaikkan harga komoditas nikel itu sendiri yang memang sudah turun cukup dalam guys ya, karena sempat oversupply. Tapi ada resikonya. Ketika pemerintah Indonesia memangkas produksi nikel, maka yang akan terjadi adalah kebutuhan untuk smelter nikel itu akan meningkat sehingga impor nikel dari Filipina juga bisa membengkak, guys ya. Nah, di sini kita coba baca sekilas di mana pembatasan kuota penambangan berpotensi meningkatkan ketergantungan biji impor termasuk dari Filipina. Hal ini karena jumlah biji nikel yang diizinkan untuk ditambang pada tahun 2025 dikabarkan hanya akan sebanyak 150 juta ton saja. Angka itu merosot drastis dari rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pertambangan nikel yang diizinkan sebanyak 240 juta ton biji pada 2024. Sementara itu, smelter nikel yang beroperasi saat ini sebanyak 49 RKEF dan 5 HPAL dengan kebutuhan 290 juta ton biji nikel, guys ya. Memang kita melihat ya, banyak sekali smelter nikel dengan kebutuhannya yang juga sangat banyak, di mana RKAB penambangan nikel hanya diizinkan sebanyak 240 juta ton biji nikel. Nah, tapi jika angka itu merosot ke 150 juta ton, maka hal ini akan menyebabkan banyak sekali smelter nikel yang melakukan impor biji nikel, terutama dari Filipina, seperti itu. Jadi kita pun melihat untuk harga nikel sendiri sudah mengalami perbaikan, guys ya, dari 15.000 USD per ton naik sampai di 16.080 US dollar per tonnya. Tentu saja jika memang biji nikel atau produksi nikel Indonesia tidak oversupply lagi, maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga komoditas biji nikel itu sendiri. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat positif. Dengan adanya katalis positif, guys ya, kita melihat beberapa saham nikel sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Contohnya saham Antam, di mana Antam ini ya sempat jebol support di sekitar 1390 sampai di 1400-an dan dekat ya dengan support MA150-nya yaitu di 1430-an. So untuk Antam sendiri kita lihat ya di 2 hari terakhir ini memang cukup sideways, tapi sejak tanggal 10 Januari mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Dan di hari Jumat lalu ya tanggal 17 Januari kita lihat adanya akumulasi, guys ya, di saham Antam terutama dari beberapa investor seperti BK, HPYU dan juga DR. Nah, jika kita cek ya untuk saham Antam dari sisi money flow-nya, Antam sendiri memang asingnya masih ada sedikit net sell 297 juta saja, tapi kalau misal kita cek ya sejak tanggal 14 Januari terpantau adanya akumulasi dari investor asing sekitar 4 sampai 6 miliar ya di 4 hari terakhir ini. So untuk Antam sendiri kita lihat memang cukup menarik ya, karena meskipun ya sudah berhasil rebound dan berusaha ya untuk kembali uptrend dari area low-nya di sekitar 1200-an, tapi kita pun melihat bahwa Antam ini masih memiliki upside yang cukup positif. Dan untuk pembagian dividennya, dividen payout ratio itu kisaran di 75 sampai 100% ya. Tapi let's see apakah di tahun 2025 ini masih bisa membagikan dividen payout ratio 100% dari laba bersih atau mungkin akan kembali normal ya. Karena di tahun 2024 kemarin ya kita lihat DPR dari Antam ini mencapai 100% mirip dengan PTBA. Tapi ya sebagai gantinya PTBA yang ternyata tidak mencapai dividen payout ratio 100% seperti itu. Nah, jadi untuk Antam sendiri ya dengan adanya akumulasi ya terutama dari investor domestik dan meskipun ada net sell asing ya yang tipis 297 juta saja, kita melihat sebenarnya saham-saham komoditas itu biasanya akan bergerak naik ya ketika harga komoditas acuannya juga naik. Ya contohnya saham batubara. Kemarin ya harga acuan batubara itu sempat turun cukup dalam, guys ya, sehingga harga saham batubara juga ikut turun, dan itu jika terjadi pun adalah hal yang cukup wajar. Dan teman-teman juga harus bisa melihat, guys ya, di mana ketika konsumsi batubara pun ternyata masih tinggi, itu berarti ada potensi harga batubara juga bisa meningkat kembali, sehingga koreksi yang terjadi bisa kita manfaatkan ya untuk kita berinvestasi, beli di harga murah dan hold minimal ya sampai pembagian dividen final. Tapi kalau misal teman-teman mau lanjut dividen investing ya di saham-saham yang secara valuasi memang masih menarik dan masih murah, ya silahkan. Oke, saham kedua yang akan kita coba pantau adalah NCKL ya. Untuk NCKL sudah mengalami penurunan ya dari level 1000-an turun sampai di 700-an. Kita lihat koreksinya sudah 34% guys ya.
di sekitar 227 harian ini. Nah, jadi untuk NCKL sendiri memang kita, melihat ya bahwa NCKL ini merupakan saham yang rutin bagi dividen ya, sama dengan Antam, dan NCKL juga memang sudah menepati janjinya sejak IPO. Jadi saham-saham IPO di prospektusnya itu ada beberapa guys yang memang menargetkan untuk membagikan dividen gitu guys ya. Misalkan, dividen maksimal di 50% payout ratio, itu juga sebenarnya bisa kita perhatikan. Ini kira-kira saham mana nih yang berpotensi ke depannya akan bagus dan mungkin saja akan membagikan dividen jumbo, seperti itu ya. Nah, untuk NCKL sendiri kita lihat di tahun 2024 ya, juga bisa membagikan dividen, yaitu di 8 Juli 2024 untuk tanggal ex-date-nya. Ya meskipun tidak terlalu besar tapi it's okay. Untuk NCKL sendiri kita lihat ada, normal distribution ya dari top 3 yaitu dari KI, IF, dan juga PD. Tapi yang menarik dari NCKL ya guys ya, di mana NCKL sempat menyentuh area low di 700-an dan mulai ada tanda-tanda rebound lagi. Ya, dan hari Jumat kemarin naik 1,3%, close di Rp745 per saham dengan adanya akumulasi asing. Kita cek untuk NCKL. NCKL sendiri kita lihat ya di 1 minggu terakhir ini cenderung akumulasi asing sehingga bisa teman-teman pantau ya jika teman-teman ingin spekulatif buy di NCKL. Nah, sejauh ini NCKL akumulasi yang cukup kentara itu di tanggal 14 Januari net buy 1,3 miliar dan di 17 Januari ya net buy 1,4 miliar. Jadi untuk NCKL teman-teman bisa coba pantau di hari Senin jika ada tanda-tanda kenaikan, teman-teman bisa buy on weakness ataupun buy on breakout di atas 760-an ya. Jika teman-teman ingin buy on breakout berarti di sekitar 770. Tapi jika teman-teman ingin buy on weakness, silahkan coba pantau di sekitar 720 sampai di 740-an. Selanjutnya untuk saham Inco guys, di mana Inco juga terlihat ya mulai ada tanda-tanda kenaikan terutama pada tanggal 14 Januari 2025 naik 7,29% dan meskipun ya di 3 hari terakhir kita lihat ada koreksi. Masih retest sebenarnya ya di beberapa hari yang lalu itu di MA50. Jadi koreksi di hari Jumat kemarin itu 0,5% ya, close di Rp3.570 per sahamnya. Untuk Inco sendiri kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari YU, YP, AZ, BS, dan juga BR. Dan kita coba cek untuk saham Inco. Inco ada net sell 2,8 miliar ya dari investor asing setelah di beberapa hari sebelumnya kita lihat ada akumulasi. Dan kalau misal kita cek ya di 2 minggu terakhir sebenarnya Inco ini terdapat akumulasi guys ya. Jadi kalau misalkan pun ya tiba-tiba harga nikel naik dan Inco juga tiba-tiba naik itu artinya ada akumulasi dan teman-teman bisa pantau ya ketika close market apakah benar ada akumulasi atau tidak. Nah, di sanalah kita bisa melakukan DCA atau entry secara bertahap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya masih mengincar beberapa saham yang mungkin ada potensi untuk bisa naik lagi, meskipun Inco ini di tahun 2024 kemarin tidak bisa bagi dividen gitu guys ya. Tapi semoga saja di tahun 2025 ini trennya akan semakin membaik dengan harga nikel yang kembali rebound. Selanjutnya kita pun akan bahas saham Harum guys ya, di mana Harum juga sudah terkoreksi cukup dalam dari sekitar 1.400-an turun sampai di 950-an. Jadi untuk Harum sendiri terkoreksi 34,8% guys ya. So Harum kita cek memang sudah cukup rendah ya penurunannya, tapi mulai ada tanda-tanda penguatan kembali. Untuk buy on weakness di harga saat ini ya, di level saat ini di 1000-an, ketika memang cukup sideways, tapi kita lihat masih ada distribusi terutama dari OD, AZ, MG, dan juga PD, sedangkan beberapa investor asing terpantau melakukan akumulasi. Kita coba cek untuk saham Harum Energy. Untuk Harum, kalau misal kita cek ya, meskipun kemarin net buy-nya tidak terlalu besar, hanya 949 juta saja, tapi kalau misal kita cek ya guys ya, di 2 minggu terakhir, sebenarnya Harum ini mulai ada akumulasi ya, tapi akumulasinya memang kita akui ini bertahap ya guys ya. Jadi untuk Harum Energy memang ada akumulasi dan sebenarnya sahamnya cukup menarik ya, tapi kalau tidak salah di tahun 2024 itu absen, tidak bagi dividen. Yang masih bisa bagi dividen ya ada MBAP ya guys ya. Itu untuk saham-saham batubara ataupun nikel yang koreksinya cukup dalam, tapi MBAP masih bisa bagi dividen, sedangkan Harum absen, tidak bagi dividen. Jadi untuk dividen investing, teman-teman juga harus memperhatikan kesehatan dari fundamentalnya dan juga net income-nya. Jika pertumbuhan net income-nya positif, ada potensi dividennya pun akan semakin besar. Tapi sebaliknya, jika ternyata
pertumbuhan, laba bersihnya itu jelek ya guys ya, ataupun malah turun, malah merosot, ataupun anjlok ya, bahkan minus, itu teman-teman harus waspadai ya guys ya. Apalagi jika kepentingan pengendalinya bukan terkait dividen lagi, misalkan Demas gitu ya. Demas kan masih banyak nih teman-teman investor yang pegang gitu ya, tapi ya secara pembagian dividen belum bisa lagi bagi dividen. Hal itu juga menyangkut kepentingan dari pengendali yang membutuhkan dana untuk menambah land bank-nya. Nah, itu untuk kasus dari, Demas. Sebenarnya juga ini, apa ya, terjadi ya di saham Harum. Ini juga terjadi di saham Harum. Kenapa? Karena pengendalinya membutuhkan dana tersebut ya untuk operasional bisnisnya gitu guys ya. Jadi ya mau tidak mau absen bagi dividen ataupun belum bisa kembali bagi dividen. Oke ya, satu saham lagi yang cukup menarik adalah UNTR ya guys ya. Untuk UNTR juga memang ini mempunyai mempunyai tambang nikel, dan UNTR juga memang bisnisnya diversified ya, terdiversifikasi. Jadi untuk UNTR sendiri kita lihat mulai rebound ya dari double bottomnya di sekitar 25 ribuan. Ini bisa kita nilai sebagai double bottom ya, meskipun memang range-nya tidak terlalu jauh ya. Untuk UNTR sendiri mulai rebound ya dari 25.000 ke 26.400-an, dan kita lihat juga di hari Jumat kemarin ada kenaikan 0,9%, close di Rp25.425 per saham. Untuk UNTR ada akumulasi yang cukup menarik, terutama dari ZP, KZIF, DRX, AFS, dan juga DP. Nah, jika kita cek untuk saham UNTR, tentu saja kita bisa menemukan bahwa UNTR ini ternyata ada akumulasi nih, terutama dari investor asing di 3 hari terakhir. Tanggal 15 Januari net buy 11 miliar, tanggal 16-nya net buy 29,1 miliar, dan tanggal 17 net buy 10 miliar. Jadi 3 hari terakhir ini akumulasinya cukup bagus ya. Meskipun ya saya rasa ini waktunya retrace ya guys ya. Meskipun kita lihat ada potensi untuk retrace dan normal correction sampai di supportnya di support MA150 di 25.800 gitu ya. Jadi untuk United Tractors ya, kita juga sebenarnya masih penasaran apakah di kuartal 4 2024 ya, yang laporan keuangannya akan rilis di awal tahun ini, dari sisi net income ya, apakah juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga ada peluang dividen jumbo, atau mungkin ya labanya akan stagnan dan bahkan turun sehingga dividennya pun ya berpotensi stagnan ataupun mungkin lebih rendah dibandingkan tahun 2024 kemarin. Jadi kita masih akan tunggu ya rilis laporan keuangan dari saham-saham sektor batubara. Nah, berbicara dengan saham sektor batubara, ada satu saham yang sebenarnya yang cukup menarik guys ya. Bisa kita kategorikan ini adalah saham konglomerat yang mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar isu atau rumornya. Itu adalah saham AADI ya, di mana adanya rumor di mana AADI ini sedang diincar dan akan diborong ya 45% dari keseluruhan saham AADI, dan katanya sih target TP-nya di 30 ribuan. Nah, tentu saja ini baru isu, tentu saja ini baru rumor ya guys ya. Belum kita bisa pastikan kebenarannya, tapi yang terdengar ini sudah ada satu nama ya guys ya terkait dengan saham AADI ini. Ada rumor bahwa Hasyim Djoho Hadikusumo yang kemarin itu masuk ya, atau mengakuisisi saham WiFi yang juga sudah sempat naik ratusan persen, ini katanya akan masuk ya di saham AADI. Nah, jadi apakah kejadian yang sama akan terjadi lagi di saham AADI dan AADI juga bisa naik ratusan persen? Nah, kita sebenarnya juga berharap hal itu bisa terjadi guys ya. Tapi sejauh ini kita melihat dan cukup optimis juga bahwa kedepannya AADI ini akan tetap bisa bagi dividen. Alasannya simpel, karena Bapak Garibaldi Thohir ya selaku owner dari Adaro Strategic Investment juga sudah menggambarkan ya bahwa Adaro itu ada 3 pilar ya guys ya. Salah satunya adalah ya ini bisnis batubara termal yang dividennya kemungkinan besar bisa digunakan nih untuk pengembangan bisnis dari saham ini ya, dari saham Adro gitu guys ya, yang juga mungkin akan berubah nama. Nah, jadi dividen dari anak usaha itu memang sangat diperlukan ya untuk pengembangan bisnis dari bisnis EBT barunya Adro gitu ya. Jadi untuk saham AADI ya sejauh ini kita masih cukup optimis ya bahwa AADI ini masih ada potensi untuk bisa bagi dividen. Ya semoga saja dividennya jumbo, tapi nanti kita coba lihat ya guys ya. Kira-kira berapa persen nih untuk dividen payout ratio dari saham AADI, dan kira-kira di bulan apa AADI akan bagi dividen. Tapi kalau misalkan pun bagi dividen, saya rasa yang akan lebih awal bagi dividen adalah AADI, lalu Adro gitu ya. Lalu terkait dengan akuisisi ya sebesar itu 45%, tentu saja ini akan menjadi sebuah
sentimen yang sangat ini ya, yang sangat berdampak terhadap kenaikan harga saham AADI ya guys. Karena kita lihat kemarin juga sempat turun di bawah Rp8.000 per saham ke sekitar di 7.200 sampai 7.500-an. Lalu cukup lama sideways dan tanggal 10 Januari mulai ada kenaikan kembali. Nah, jadi yang perlu teman-teman pantau juga adalah money flow dari investor asing ya, di mana investor asing meskipun ya di tanggal 13 dan 14 Januari sempat ada net buy, tapi tanggal 15 sampai tanggal 17 kemarin ya net sell. Meskipun hari Jumat kemarin tanggal 17 itu net sell-nya tipis hanya 143 jutaan saja. Lalu teman-teman juga harus pantau harga acuan batu bara ya, karena harga coal AS Newcastle sempat anjlok ya dari 153 USD per ton turun sampai di 114 USD per tonnya. Dan kalaupun rebound seperti harga nikel yang tadi sempat kita lihat di awal video, ya semoga itu bisa menjadi katalis yang lebih positif lagi untuk kenaikan harga saham batu bara. Tapi kalau misalkan anjlok di bawah 100 USD per ton, teman-teman harus waspada. Ya, hentikan dulu averaging up atau averaging down-nya untuk saham batubara ketika harga acuan batubara turun di bawah 100 USD per ton. Tapi kalau misalkan pun ya bisa bertahan dan bahkan bisa rebound lagi, teman-teman bisa tambah muatan dengan leluasa seperti itu. Ya, pastinya teman-teman juga ada exposure ya, investasi di saham batubara itu untuk dividen investing, rata-rata untuk dividen investing. Contohnya di saham BSSR itu jarang sekali guys retail yang jualan, dan orang-orang yang memang sudah berinvestasi sejak lama ya di BSSR mungkin sejak 2022 lalu ya. Ketika harga acuan batubara itu naik sampai di 400 USD per ton, teman-teman yang rutin averaging down dan menambah lotnya itu mendapatkan dividen yang besar, sehingga pertumbuhan portfolio di beberapa tahun ini pasti juga sudah terlihat bagus ya guys ya. So untuk AADI kemungkinan masih akan cukup sideways, tapi jika ada normal correction itu artinya kesempatan ataupun peluang untuk teman-teman bisa akumulasi kembali saham AADI, apalagi teman-teman yang masih hold ya dari harga PUPS dan harga IPO-nya. Oke guys, jika ada saham lain yang lebih menarik boleh tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.